Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Perkenalkan saya Deva Bayolamsyah dengan NIM 25391411024. Perkenalkan, nama saya Yusril Sundamardika dengan NIM 20539141027. Perkenalkan, nama saya Fitra Bagaskara, NIM 20539141011. Perkenalkan, nama saya Dani Nurdiansyah, NIM 20539141021. Di sini kami dari Teknik Manufaktur ingin menyelesaikan penugasan tentang ragam laras bahasa. Berikut hasil kerja kelompok kami. Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat ekspresi diri dan alat komunikasi, bahasa yang digunakan penutur memiliki ragam dan laras yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan dan bentuk ekspresi dan komunikasi yang menatar belakanginya. Istilah ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disebut KBBI bermakna variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan mitra bicara, dan medium pembicaraannya. Berdasarkan makna istilah ragam bahasa ini, maka dalam berkomunikasi, seseorang perlu memperhatikan aspek 1. Situasi yang dihadapi, 2. Permasalahan yang hendak disampaikan, 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan 4. Medium atau sarana bahasa yang digunakan. Berdasarkan cara penyampaiannya, ragam bahasa dapat dipilah menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau mitra bicaranya. Makna yang terkandung dalam ragam bahasa lisan ditentukan oleh intonasi, seperti pada contoh kalimat "Bapak saya akan datang besok pagi". Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 jenis, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Perbedaan antara ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, penggunaan imbuhan. Yang ketiga, penggunaan unsur fatik. Lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal. Dan yang keempat, penghilangan fungsi kalimat dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Berdasarkan isinya, ragam bahasa dapat dirinci menjadi ragam bahasa ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa juga dikenal dengan gaya atau style. Laras bahasa biasanya berubah-ubah mengikuti situasi. Ciri-ciri laras yang penting ialah pembendaharaan kita. Susunan kalimat dan frasa yang digunakan suatu laras tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu. Berdasarkan fungsi penggunaan larasnya, bahasa dapat dipilah menjadi: pertama, laras bahasa umum adalah laras bahasa yang dipergunakan dalam situasi keseharian atau situasi umum. Kedua, laras perniagaan. Laras jenis ini digunakan dalam bidang perniagaan. Ketiga, laras akademik yang dipilah dalam beberapa jenis berdasarkan bidang ilmu yang melatar belakanginya. Keempat, laras undang-undang merupakan salah satu laras dari laras ilmiah. Kosakata dan istilah yang digunakan pada laras ini sangat khas. Kelima, laras media massa. Bahasa yang digunakan dalam media massa misalnya televisi, koran, dan radio. Keenam, laras sastra seperti laras-laras bahasa yang lain. Laras bahasa sastra juga mementingkan istilah khusus dan teknis. Ketujuh, laras teknik informasi dan komunikasi. Laras tersebut dipicu dengan maraknya penggunaan media jejaring sosial seperti SMS atau pesan singkat. Terima kasih.